saya mau jelasin dulu ya bahwa pertemuan konseling itu adalah bagian dari kita mencoba mengkanalisasi ya sebuah pertemuan supaya bisa mencari titik temu dari beberapa isu yang selama ini belum ketemu, ya, belum satu pandangan, belum ada satu kesepahaman gitu. Jadi bukan rapat gelap, jadi nggak usah pakai asumsi-asumsi juga ya. Toh juga nanti pada pengambilan keputusannya tidak pernah yang tidak terbuka gitu. Dan selalu kita libatkan juga, Perludem kita libatin, semua masyarakat sipil kita libatkan gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kemarin itu forum kita untuk brainstorming, mengelaborasi beberapa isu penting yang selama ini kita belum mencapai titik temu. Itu yang pertama saya jelaskan. Nah oleh karena itu rapat kemarin itu belum sampai pada keputusan. Mencoba satu persatu, tidaknya saya pernah sampaikan ada 5 isu penting kan. Satu soal anggaran, 2 masa kampanye, kemudian yang 3 pengadaan logistik, yang keempat penggunaan digitalisasi atau elektronisasi dalam tahapan-tahapan, yang kelima soal mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketa pemilu. Nah kemarin cukup produktif ya, kita sudah mencapai beberapa titik temu, tetapi sekali lagi keputusan tetap di gedung DPR dalam rapat kerja antara Komisi 2, Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, DKPP. Nah soal apa yang sudah kita ambil kesepahaman kemarin, pertama adalah soal budget, ya, soal anggaran. Nah kami ketahui tambah detail ya. Pertama kami memberikan apresiasi kepada KPU dan Bawaslu yang memang memberikan catatan penting ya terhadap keinginan kita semua untuk melakukan efisiensi ya. Jadi kalau KPU misalnya mulai dari 89, 86, 79 sampai ke 76 sekarang itu kan dalam upaya bagaimana sebisa mungkin diefisiensikan. Nah kami bisa memahami karena ternyata memang penambahan anggaran itu pertama karena memang ada upaya kita memberikan apresiasi kerja-kerja petugas penyelenggara sampai di tingkat yang paling kecil di TPS. Selama ini saya kira ya pembiayaan mereka kadang ditambah. Yang kedua, angka 76 itu adalah termasuk biaya untuk pengadaan sekretariat, kantor, dan gudang. Nah yang teman-teman KPU termasuk juga Bawaslu, kalau memang ada pihak yang terutama pemerintah ya, yang kemudian menyiapkan fasilitas itu, mereka sih dengan senang hati. Pak Doli, dari 5 isu itu kita nggak bisa bahas semuanya Pak Doli. Mana yang kenapa? Dari 5 isu itu kita nggak cukup waktunya untuk bahas semuanya, makanya kami fokuskan ke hanya isu soal masa kampanye. Nah yang kampanye kita bersepakat sebetulnya, termasuk teman-teman KPU dan Bawaslu memahami ya, bahwa sekarang kan situasinya berbeda dengan kampanye 5 tahun yang lalu, apalagi 10-15 tahun yang lalu. Sekarang sudah bisa dipergunakan media-media yang non-physically gitu ya. Orang semua kalau ketemu dengan, dulu kalau orang ketemu fisik, sekarang ketemu dengan 1.000-2.000 orang juga sudah bisa virtual. Karena itu kita mencoba memadukan pendekatan yang teknokratik gitu ya, yang bisa menggunakan teknologi informasi, itu kenapa tidak? Jadi selama ini kita punya pengalaman ya, kampanye-kampanye secara fisik mengundang massa yang terlalu besar itu kan juga belum tentu efektif. Yang kedua juga karena kita sekarang punya pengalaman menghadapi masa pandemi COVID dan segala macam itu, akan lebih baik kalau misalnya kita menggunakan media-media yang virtual. Nah, oleh karena itu kita menghitung waktunya sangat mungkin bisa dipersingkat. Kemarin perdebatannya KPU dulu di awal mengusulkan 120 hari, sama dengan 2019. Pemerintah mengusulkan 90 hari. Kami mengusulkan waktu itu 60 sampai 75 hari. Nah, masalahnya kemudian ya, pertama adalah kenapa kita belum sampai ini belum ketemu betul ya. Jadi kalau soal pandangan perlunya mempersingkat masa kampanye, semua satu suara. Nah persoalannya adalah masa kampanye itu
dalam peraturan perundang kita itu disamakan dengan waktu atau kesempatan penyelenggara untuk menyiapkan pengadaan logistik dan pendistribusiannya. Oke. Jadinya belum ada keputusannya ya? Yang belum. Oke. Jadi belum ada keputusannya bahwa ada kesepahaman untuk memperpendek masa kampanye, tapi sudah ada kesepahaman. Titik temunya 75 hari. Tapi ada catatan-catatannya. Catatannya itu adalah bagaimana supaya pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu itu tidak terganggu. Oke. Saya mau tanya kepada KPU. Pekerjaan teman-teman KPU untuk melakukan pengadaan itu tidak gantung. Nah, catatannya apa? Nah, kita catat satu-satu. Satu misalnya, mereka ingin dipermudah di dalam proses pengadaannya. Iya, tadi kan saya mau lanjutkan bahwa sebetulnya rapat konseling itu bukan forum untuk pengambilan keputusan. Tapi kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, kesimpulannya kemarin, ya karena tadi dipotong, kesimpulan kemarin itu soal kampanye, kita sudah sepakat 75 hari tapi dengan catatan. Nah, catatannya itu adalah bahwa karena itu berkaitan dengan waktu soal pengadaan logistik dan pendistribusiannya, maka teman-teman KPU itu minta untuk supaya pengadaan itu lebih dimudahkan. Nah, oleh karena itu mereka mengajukan syarat dalam proses itu ada inpres yang berkaitan dengan pengadaan logistik khusus pemilu. Nah, yang kedua, kita sangat bergantung dengan soal berapa lama ya serta proses mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Nah, oleh karena itu kita juga harus berkoordinasi dalam waktu dekat ini dengan MA dan MK. Supaya kita punya kesepahaman yang bersama bahwa penyelesaian sengketa pemilu itu misalnya bisa diselesaikan dengan MA sekian hari, kemudian oleh MK sekian hari misalnya. Nah, itu nanti ada salah satu misalnya sengketa tentang proses DCT. Nah, itu juga akan berkaitan dengan soal lamanya masa kampanye dan juga pengadaan logistik. Nah, oleh karena itu kami kemarin kan PU itu sudah memberikan simulasi kalau 90 hari. Nah, karena kemarin kita sudah bisa ada kesepahaman ya 75 hari dengan catatan-catatan itu, kami juga meminta kemarin kepada KPU dan Bawaslu untuk juga melakukan pendalaman, membuat simulasi yang sama. Kalau bisa disimulasikan 90 hari, kalau 75 hari simulasinya bagaimana. Nah, ini yang nanti kami tunggu sampai nanti kemudian jadwal ada rapat kerja atau RDP dengan Menteri Dalam Negeri, KPU dan Bawaslu dan DKPP nanti. Terlepas dari beberapa syarat yang diminta oleh teman-teman penyelenggara ataupun teman-teman KPU, tapi saya ingin tanya ya kepada DPR. Bang Doli, kenapa sih fraksi-fraksi di DPR ini menolak masa kampanye yang lebih panjang? Bukankah ini akan memberikan waktu lebih lama kepada para caleg dan partai untuk mensosialisasikan program kerja dan meyakinkan pemilih? Kenapa harus lebih cepat gitu? Tadi kan sudah jelaskan. Sekarang ini kan pertama yang disebut dengan sosialisasi partai, ini kan sudah dimulai sejak dari pertama kali selesai pemilu juga sebetulnya sudah bisa dilakukan. Sampai sekarang semua partai membangun komunikasi yang baik, yang intensif dengan publik. Apalagi kan sekarang medianya kan banyak. Tiap hari bisa muncul, terus kemudian media massa, media elektronik yang konvensional macam-macam ini kan tidak ada larangan selama ini dan bisa dipergunakan oleh partai politik untuk membangun komunikasi dengan publik. Sekarang dengan lembaga survei, hampir tiap minggu, hampir tiap 2 minggu, sebulan sekali dirilis siapa calon presiden, siapa calon wakil presiden gitu. Nah, itu kan dampak dari kemajuan kita membangun komunikasi politik dengan media atau infrastruktur yang kita miliki sekarang gitu. Artinya, besok yang saya katakan tadi dalam kampanye masa formal itu, ya, lama ini kan yang membuat lama itu kan ketika kita membutuhkan satu media-media yang berinteraksi dengan publik. Nah, sekarang ini media berinteraksi dengan publik secara fisik itu hampir dianggap tidak efektif karena semua masyarakat kita sekarang sudah mulai terbiasa dengan menggunakan media-media yang virtual. Apalagi partai sebagai dampak pandemi, ini semua orang sudah terbiasa. Malah
dan bahkan masyarakat kita malas ketemu secara fisik. Oke, ada penyederhanaan media begitu ya untuk sosialisasi. Oleh karena itu kemarin kami juga menyampaikan, coba kita bagi sekarang bentuk-bentuk atau cara-cara metodologi baru tentang kampanye. Oke. Nah, yang menurut asumsi kita sekarang sudah mulai lebih mudah ya di dalam membangun komunikasi dengan publik karena didukung oleh fasilitas teknologi informasi. Nah, oleh karena itu persiapannya kan jadi lebih singkat. Tadinya misalnya kita membuat kampanye massa dengan ribuan orang gitu. Itu aja persiapannya udah seminggu tuh. Ya kan satu kali itu. Nah, kalau itu udah nggak perlu lagi misalnya kumpul ribuan puluhan ribu massa, berarti kan udah kepotong seminggu. Ya, baik. Siapanya macam gitu. Nah, jadi makin mudah kita sebetulnya di dalam melakukan kampanye saat ini dengan menggunakan media, fasilitas dan teknologi yang ada sekarang. Gitu. Ya enggak, kan nanti ini kan dibuat peraturan ya. Mekanisme cara berkampanye di masa kampanye formal itu gitu. Nah, kalau yang disebut tadi definisi kampanye mensosialisasi misalnya politik masing-masing, agendanya, isu yang ini kan selama ini kan juga bisa ini sudah dilakukan gitu. Kan nanti kampanye formal itu kan sosialisasikan nama-nama caleg yang sudah ditetapkan ya. Kemudian caleg-calegnya bagaimana membangun interaksi dengan para konstituen. Terus kemudian kampanye calon presiden dan wakil presiden. Nah, itu kan semua diatur. Ada mekanismenya. Dan selama ini kan juga saya kira berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, aturan-aturan itu yang menjaga kita semua untuk tertib, untuk tidak nyelonong, tidak curi start dan segala macam gitu. Itulah gunanya ada Bawaslu, ada macam-macam gitu. Jadi saya kira selama ini juga tidak ada yang tidak taat gitu. Dan kalau tidak taat, ada sanksinya gitu. Saya kira itu sesuatu yang selama ini sudah kita tradisikan dengan baik. Cuman kan kadang jangan diasumsikan bahwa dipersingkatnya masa kampanye itu kemudian membuat kesempatan buat partai politik untuk cari-cari cara di luar kampanye. Bukan itu maksudnya gitu. Karena kalau bicara soal sosialisasi itu sudah dilakukan. Setelah kemarin 2019 pemilu dilaksanakan, sosialisasi itu kan terus-menerus dilakukan. Dan itu ya partai politik memang. Baik. Artinya partai politik berkomitmen begitu ya akan mengikuti jadwal masa kampanye yang dibuat oleh KPU dan tidak akan mencuri start begitu ya karena sudah ada aturannya dan sudah ada pengawasnya, ada Bawaslu dan kalau kemudian itu dilanggar akan diberikan sanksi. Tapi kenyataannya yang kemarin-kemarin banyak yang kemudian melanggar begitu, Bang Doli. Ya, tapi kan kena sanksi. Ya kan ada reward and punishment-nya. Di awal kan pada saat nanti kita start menjadi peserta pemilu kan ada penandatanganan fakta integritas, harus kemudian kita mengetahui misalnya apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Itu semua kan dipahami oleh partai politik sebagai peserta pemilu, termasuk juga masyarakat sebagai peserta pemilu. Nah, kalau ada nanti tindakan di luar yang selama ini disepakati dalam aturan main itu, ya ada institusi-institusi yang memang tugasnya mengawasi itu dan kemudian memberikan sanksi kalau misalnya itu dilanggar. Gitu.